Jadi salah satu yang menentukan keberkahan dalam rumah tangga itu adalah mertua. Mertua itu sangat-sangat menentukan kebahagiaan rumah tangga anak, itu menentukan sekali. Maka ayo kita ini besok seumpama kita sudah jadi mertua, itu belajar menjadi mertua yang baik dan bijak. Dalam hal ini saya banyak belajar kepada mertua saya sendiri. Saya ini punya mertua almarhum almaghfurlah Kiai Haji Masyhudi, ini betul-betul mertua yang sangat-sangat luar biasa. Jadi mertua itu jangan sampai ikut campur urusan rumah tangga anaknya. Terkadang masalahnya kecil, masalahnya tidak besar, tapi gara-gara mertua itu ikut-ikutan sehingga masalah kecil itu menjadi masalah yang besar. Ya karena mertuanya ikut-ikutan. Maka ini penting menjadi mertua yang bijak, menjadi mertua yang bijaksana, menjadi mertua yang baik, itu penting. Apa terus tidak boleh mertua itu ikut campur urusan anak? Tidak boleh, kecuali dua. Kecuali ada dua hal ini, baru mertua boleh ikut-ikutan urusan rumah tangganya anak. Yang pertama, kalau dimintai pendapat. Semisal, Pak atau Abah, ini bagaimana saya dengan adik seperti ini. Baru mertua boleh ikut turun tangan. Kalau enggak dimintai ikut campur, jangan ikut campur. Yang kedua, ini penting juga. Boleh mertua ikut campur kalau sudah anak atau menantunya melanggar syariat. Seperti menantunya memukul anaknya dengan keras. Ada semacam dalam rumah tangga, ada kekerasan dalam rumah tangga, itu wajib mertua. Kalau mertua nggak ikut-ikutan, kalau sudah sampai di detik itu, ya mertuanya nggak bener. Boleh kalau dalam masalah itu, tapi selama tidak dalam masalah itu, maka jangan ikut-ikutan. Dan itu pun harus hati-hati. Harus dengan cara mertua memberikan nasihat kepada anaknya atau menantunya dengan cara yang lemah lembut. Tidak boleh dengan suara yang keras, suara yang kasar. Jadinya akhirnya percekcokan antara menantu dan mertua yang harusnya dua-duanya bisa berjalan dengan baik, akhirnya malah jadi bermusuhan. Saya dalam hal ini banyak belajar dengan mertua saya. Mertua saya ini, almarhum Kiai Haji Masyhudi ini, selama saya kumpul dengan beliau, ketika beliau masih ada, 6 tahun, 7 tahun saya kumpul, marah. Jangankan marah, bilang tidak saja sama saya tidak pernah. Jangan Cung. Nah, ketika saya ngatur pesantren waktu itu, ada mungkin sesuatu yang tidak cocok dengan mertua. Tidak cocok, tapi mertuanya bilang, teruskan saja. Tidak pernah bilang tidak. Baru kalau beliau itu tidak setuju, itu biasanya beliau malam-malam manggil saya, terus bilang begini, kok menurut saya seperti ini ya Cung? Kok menurut saya seperti ini ya? Oh, itu berarti mertua saya tidak cocok dengan apa yang saya inginkan. Saya mundur. Lah, menjadi bijak seperti ini itu yang akhirnya menjadi keluarga itu berkah. Karena salah satu yang menentukan keberkahan dalam rumah tangga itu tidak hanya suami dan istri, tapi orang tua dan juga mertua. Belajar menjadi orang tua yang baik, belajar menjadi mertua yang baik dan bijak.